Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Riananda Widyatama, NIM 0449910131. Prodi Sistem Informasi UPBJ Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum tugas 2 jaringan komputer. Di sini bisa kita lihat, di sini kita untuk disuruh menjelaskan perintah-perintah dasar pada jaringan komputer menggunakan command prompt. Di sini ada 20 perintah dasar. Langsung saja kita masukkan ke command prompt. Oke. Yang pertama kita disuruh menggunakan perintah dasarnya cd. cd ini berfungsi untuk pindah-pindah folder atau directory. Yang kedua itu ada cls. Cls ini atau clear screen. Clear screen ini yang dimana berfungsi untuk membersihkan semua perintah-perintah yang ada pada command prompt. Yang ketiga itu ada cls garis miring. Cls itu yaitu untuk menampilkan file bantuan untuk perintah cls, memberikan tahu bahwa cls membersihkan layar. Ini adalah file bantuan dasar. Perintah yang lebih kompleks akan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Yang keempat ada dir. Masukkan dir. Dir itu untuk menunjukkan file bantuan. Untuk perintah directory memiliki banyak konten daripada file bantuan sebelum yang ditampilkan. Di sini tuh terdapat seperti drive, path, file name, ada atribut. Di sini ada atribut sort, order, dan time file. Selanjutnya di perintah kelima itu ada ipconfig. ipconfig itu kita bisa saja ipconfig. ipconfig itu digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, network, gateway, hostname, dan waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang. Di sini kita bisa melihat di sini ada Windows IP configuration, wireless LAN adapter local area connection 1, wireless LAN adapter local area connection 2, ada wireless LAN adapter WiFi. Berikutnya ada ipconfig all. Kita masukkan ipconfig all. Nah, ipconfig all ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah config default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Di sini kita bisa lihat nih lebih lengkap, ada wireless LAN adapter WiFi juga, ada Windows IP configuration. Selanjutnya ipconfig garis miring dengan ipconfig. ipconfig
No conflict. If a config ini perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah config. Perintah ini semacam kamus yang memberikan paduan penggunaan jenis-jenis dari config. Selain itu juga memberikan contoh-contoh penggunaan. Di sini bisa kita lihat ada daftar connection name, terus ada di sini lebih jelas gitu soal informasinya. Terus perintah berikutnya kita disuruh buat config release. Config release. Evo configuration digunakan untuk melepas atau mereset semua settingan IP address apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Koneksi akan dinonaktifkan kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Di sini kita dapat melihat ada no operation can be performed and local area connection. Di sini kegunaannya memang untuk mereset settingan IP address. Selanjutnya kita angka 9 ipconfig renew. ipconfig renew. ipconfig renew ini kegunaannya untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan di mana koneksi akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dan dengan DHC. Sini bisa kita lihat ada connection specific DNS survive, ada link lokal, nama address, dan ini IP-nya. Selanjutnya ada ipconfig display DNS. ipconfig display DNS. ipconfig display DNS ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk local host connection. Kita dapat lihat di sini. Di sini bisa kita lihat record name-nya, ada record tipenya, ada time to live, data, semua bisa kita lihat di sini. Yang ke 11 ada ipconfig plus DNS.
config terus DNS. Nah, Windows IP configuration successful. The DNS resolved. Itu biasa. Untuk yang ke-12 ipconfig full DNS ini perintahnya untuk mengosongkan atau mereset DNS. Yang ke 13 yang ke-12 ada ipconfig register DNS. Config register DNS. Ini berfungsi untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Di sini ada request operation request elevation. Yang ke-13 itu ada perintah ping. Kita bisa melakukan ping. Kita coba ping google.com. Ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Di sini kita bisa melihat IP ping Google gitu untuk dan yang keempat ada Nestat. Stat ini perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik. Koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Nestat ini seperti task manager. Jika task manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang bekerja, sedangkan Nestat menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Kita terus Nestat contoh. Nah, kita dapat melihat informasi IP-nya. Ada berikutnya try chart perintah di sini kita lihat ada transaksi maksimum hops, ada watch list, ada timeout, ada sebagainya. Perintah ini digunakan untuk memberi informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan.
Ini dilakukan dengan mengirim pesawat internet control message protokol atau ICMP dengan tujuan nilai time to life yang semakin meningkat. Terus di sini ada tapping. Bisa contoh kita tapping google.com. Nah, ini untuk mengukur network latency dan network loss. Tapping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan menggabungkan antara ping dan tracer. Nah, dan selanjutnya ada perintah NS loop. NS loop. NS NS loop Google. .com dan NS loop ini adalah digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai, dan alamat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Di sini ada tracing route to Google. Nah, ada computing statistik, ada IP address-nya, dan selanjutnya ada nets. Ada nets. Selanjutnya kita masukkan nets. Bisa nets. Di sini nets ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa digunakan, seperti pengaturan jaringan komputer seperti IP address, subnet, mask, data kita, DNS, WIN, firewall, dan banyak hal lainnya. Nets. Ada nets. Nets. Selanjutnya ada root. Coba kita nets interface.
Net yes. Kita bisa net interface-nya. Nah, di sini bisa kita lihat fungsinya itu menampilkan atau mengubah konfigurasi pada jaringan komuter yang sedang berjalan. Nah, ini kita lihat. The following command are available. Ada dump head, HTTP control, ada port proxy, set saw, TCP, Terodo, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada perintah root. Perintah root. Di sini bisa kita masukkan root print contohnya, contoh root print. Nah, root ini digunakan untuk menambah atau membuang atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Root digunakan untuk menyusun traffic communication host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Di sini ada active routers, ada router print, command in this context, tracking route to search Google. Selanjutnya ada net. Perintah yang terakhir net. Net ini ketika untuk melihat opsi seperti tampilan pengguna atau net user. Coba kita net user tampilan perintahnya. Dokumen complete successful. Ini kita bisa melihat tampilan pengguna sesi mulai berhenti masing-masing opsi. Bantu menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Bisa juga kita klik down net view, bisa juga net view. Dan sebagainya. Net user. Net user untuk menampilkan akun pengguna di komputer. Di sini kan lihat user account for the command complete successful. Oke. Begitu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Bila ada kesalahan ataupun yang kurang harap diperbaiki. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.